sendirian sih, apa-apa sendirian. 2015, 2016, 2017 masih website. Akhirnya 2018 sudah mulai masuk ke IG. Tetapi Instagramnya itu waktu itu masih belum terurus, belum cantik seperti ini. Saya punya keinginan kuat, saya pengen bisa gambar, saya pengen bisa bikin ilustrasi, gimana caranya. Kalau untuk menggambar manual, mungkin saya bisa, tetapi ini kan yang kira-kira sudah terformat bagus ketika saya gambar ini, maka untuk format Instagram seperti apa. Jadi, dan itu profesional ya? Iya, dan itu ternyata akhirnya terjawab sudah ketika dalam suatu acara ada satu peserta yang dia bisa membuat ilustrasi online ya, pakai aplikasi Sketchbook. Di situ saya belajar manual, pokoknya semalaman suntuk, pokoknya saya harus bisa dan akhirnya menghasilkan. Kalau teman-teman mengikuti dari awal ya, scrolling itu dari awal itu ada gambar yang paling jelek, itu adalah pengalaman pertama saya. Jadi itu proses. Iya, jadi di situ bisa dilihat ya prosesnya bagaimana gambar saya makin bagus, tapi sebenarnya sekarang sudah hampir 1 tahun saya tidak menggambar lagi karena ada volunteer. Jadi di situ kalau teman-teman lihat ada sebuah kisah, kemudian kisah itu tidak ada nama ilustratornya, kemudian kisah itu tidak ada nama editornya, nama penulisnya, maka itu yang buat aku. Jadi aku sengaja tanpa identitas ya Mbak Alimah ya. Saya bukan, mungkin kalau berpikir positif begitu, tapi kalau berpikir negatif aku nggak kuat dibully. Jadi ada satu teman saya yang bergabung, Mbak Laili Putri. Mbak Laili Putri ini dari daerah JP, daerah perwakilan Hong Kong. Halo Mbak Laili. Ini juga salah satu perempuan yang luar biasa. Beliau di bidang politik tapi ini juga tetap luar biasa untuk bisa mengorganisir sebegitu banyak masa dalam pemilihan presiden selama 2 periode ini. Halo Mbak Laili, selamat bergabung. Halo Mbak Laili. Lagi di luar ya, maaf. Oke. Iya, nggak apa-apa. Mbak Ali, silakan dilanjut. Iya, halo Mbak Laili. Terima kasih Mbak ini sudah mengenalkan saya dengan Mbak Laili. Iya. Jadi begitu prosesnya. Ini anak saya baru datang tadi, barusan mengambil lauk. Jadi gini, teman-teman, awalnya Instagram Perempuan Berkisah ya seperti biasa tampilannya, kemudian tampilan nama saya buang semua ketika saya bisa menggambar itu. Kemudian kontennya mulai saya olah bahasanya supaya bahasa yang akrab ya. Saya agak anti untuk terlalu banyak menggunakan istilah asing sih, karena pembacanya adalah kebanyakan usia sekitar 14 sampai 24 tahun. Ada juga yang di atas itu ya 30-an tahun, dan menurut saya harus membiasakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kecuali kutipan, kecuali itu memang artikel serapan. Nah, mungkin kalau beberapa ada yang pakai bahasa asing tapi tidak digaris miringkan kalau dalam penulisan, itu karena memang template-nya ada satu font yang tidak menyediakan untuk garis miring gitu. Itu kalau dilihat usianya segitu Mbak Alimah, rata-rata yang dikisahkan mereka apa Mbak? Usia 14 sampai 24 tahun. Usia galau ya Mbak ya? Iya, jadi gini, jadi sekarang itu yang paling banyak ya, karena kita punya datanya ya. Semua kisah sebenarnya sudah diingatkan, kirim kisahmu via email, karena itu akan lebih aman. Pengalaman sebelumnya, kalau kamu kirim kisah via DM, itu kamu lagi curhat tentang pacarmu yang toksik, ternyata ketahuan, akhirnya makin konflik. Nah, tapi tetap saja sih ada yang kirim kisah via DM. Karena gini, literasi kita kan masih agak lemah ya. Sudah ada pengumuman tapi tidak dibaca, akhirnya tetap melalui DM itu. Nah, persoalan yang paling banyak dicurhatkan itu memang toxic relationship, teman-teman. Toxic relationship, kemudian toxic people. Bagaimana mereka sulit sekali lepas dari jeratan toxic relationship itu dengan beragam alasan. Meskipun kemudian kalau kita kritisi, kita pertanyakan lagi ke dia, sebenarnya kamu sulit untuk pisah dengan dia, ataukah kamu takut untuk menjadi sendiri, ataukah kamu memang sangat kurang kuat karena sistem support sistemnya ya yang sangat kurang. Tuh. Dan ini juga dari beragam kasus itu, di sini kita bisa menganalisa bahwa begitu pentingnya self love untuk diri kita sendiri, terutama perempuan ya dalam hal ini, karena perempuan masih sangat rentan. Kita nggak bisa memaksa perempuan itu untuk ayo dong cepet keluar, bijak dong. Nggak bisa, karena semua perempuan itu benar. Semua perempuan itu pengalamannya berbeda.
beragam. Ada yang dia sejak kecil memang dididik di support system yang baik, dia diajak untuk berpikir bebas, dia diajak untuk berpendirian kuat, tetapi ada yang masih punya kesadarannya itu kesadaran semu gitu. Dia masih tertekan, dia sulit untuk keluar untuk dari jeratan-jeratan itu. Nah, kalau ngomongin konteks kita yang self love itu, ini kalau saya mau cerita pengalaman teman-teman perempuan berkisah itu akan beragam. Tapi kalau teman-teman tanya pengalaman saya juga manusia, perempuan yang punya problem, saya pernah depresi juga, dan kadang saya tidak menyadari bahwa saya punya gejala itu. Nah, biasanya teman-teman di grup konselor, teman-teman saya di tim perempuan berkisah itu yang mengingatkan. Ada nggak sih dari tadi kalau misalnya diklasifikasikan tentang toxic relationship, toxic people, ada nggak sih yang berkisah tentang abusement kayak gitu? Ada nggak, Mbak? Banyak sayang, banyak. Saya jadi ada toxic relationship, ada KDRT, ada lagi juga toxic relationship tapi bukan dengan pacar tapi dengan orang tuanya. Kemudian juga ada apalagi ya, bullying juga lebih banyak lagi, dan yang banyak juga mereka kirimkan adalah luka batin di masa lalu, jadi trauma di masa lalu. Misalnya dia pernah dilecehkan oleh pamannya, orang tuanya, itu banyak sekali. Dan mereka yang mengirimkan itu beragam. Muslim, non-muslim, berjilbab gaul, berjilbab biasa, bercadar, dan di situ kemudian saya memahami bahwa alasan mereka untuk berjilbab, bercadar dan sebagainya itu punya alasan sendiri yang sangat kuat. Jadi ada yang pernah mengatakan begini, saya bercadar karena saya tidak bisa tersenyum di depan orang lain. Kenapa kamu tidak bisa tersenyum? Tentu saja karena masa lalunya yang sangat traumatis. Contohnya ini yang pernah ikut meet up perempuan berkisah juga. Jadi kita ada meet up setiap berapa bulan sekali. Sudah dilakukan di Tangerang Selatan, di Bandung, di Semarang, di Yogyakarta, dan biasanya kita sekaligus pelatihan self healing bersama konselor perempuan berkisah. Dan kita ada videonya, tapi itu rahasia kita karena di situ sangat personal. Dan termasuk yang bercadar itu juga sempat datang dengan kami, dan iya, kami kemudian memahami dia punya trauma masa lalu yang sangat berat. Dia diperkosa oleh ayahnya, kemudian pacarnya, kemudian dibully, distigma sama teman-temannya. Itu bayangkan, wah, kalau tadi kata Ibu Nyai itu wahnan ala wahnin ya, udah korban jadi korban lagi. Benar sekali. Bahkan kadang kalau perempuan, kadang kita kalau punya pengalaman seperti itu, kita juga nggak berani untuk reach out, untuk nyari bantuan, karena kita lebih takut apa sih namanya, gimana sih lingkungan itu bakalan melihat saya, pasti mereka melihatnya kayak saya itu perempuan yang muda, saya perempuan yang lemah, saya yang perempuan yang bodoh. Saya rasa sangat bagus sekali dengan adanya perempuan berkisah, mereka itu ada tempat, mereka ada tempat untuk kemana mereka bisa curhat, melumpahkan perasaan, dan bahkan ada bantuan yang diberikan oleh perempuan berkisah. Iya, dan kita memang benar-benar sukarela. Jadi perempuan berkisah itu kan kemudian mereka mulai bermunculan dan mendaftarkan diri sebagai volunteer dan bagian dari perempuan berkisah. Posisi mereka beragam, ada yang dokter, ada yang jurnalis, ada juga yang aktivis. Mereka juga terdiri dari founder-founder yang punya komunitasnya sendiri. Ketika perempuan berkisah merasa sudah terbantu begitu banyak oleh mereka, maka perempuan berkisah membantu dengan cara lain, seperti ikut mempromosikan komunitas mereka, mengapresiasi kreativitas mereka di banyak hal. Jadi di sini kita saling mendukung dan menguatkan sih intinya. Dan udah kayak keluarga sendiri. Iya, silakan, Mbak. Bagi siapapun yang ingin berpartisipasi di perempuan berkisah, itu privasinya terlindungi kan? Terlindungi, sangat terlindungi. Karena pendekatan konseling kita juga pendekatan feminis, termasuk ketika hadir di ruang kita, di ruang konseling yang khusus untuk perorangan. Jadi satu grup itu terdiri dari 2-3 konselor. Kadang kalau ada teman psikolog yang sempat ikut, dia juga ikut nimbrung. Tapi ada aturannya. Kita harus memperhatikan konsen atau persetujuan dari sender atau dari korban. Dan
kata pembukanya dan lain sebagainya, diusahakan bahwa ini adalah ruang aman, yang nyaman, yang tidak akan menghakimimu, akan selalu menguatkanmu. Kami adalah teman yang bisa kamu jadikan pegangan ketika kamu tidak mampu bercerita kepada siapapun, dan pada umumnya seperti itu, bahkan ke orang tuanya. Banyak sekali sebenarnya korban toxic relationship itu mereka sudah hamil, aborsi berapa kali, kemudian masih diporotin uangnya, setelah putus diancam untuk disebarkan fotonya, yang ini kemudian kita bisa sebut namanya kekerasan berbasis gender online atau KGBO. Meski sebenarnya kalau kita sudah tahu ilmunya, sudah tahu strateginya, ini gampang sekali dijerat dengan Undang-Undang ITE. Tetapi kebanyakan belum begitu mampu mengakses undang-undang itu, bagaimana caranya, kemudian minta tolongnya sama siapa, informasi tentang itu, pengetahuan tentang itu masih kurang. Jadi ya kita perkenalkan sedikit demi sedikit. Kadang satu orang itu kasusnya beragam, jadi kita selesaikan satu dulu. Kita kulitin dulu. Mulai yang paling mendasar, kalau dia sudah siap secara mental untuk melakukan proses litigasi, baru kita mengarah ke sana. Dan kita kolaborasi. Perempuan berkisah pernah menangani kasus perkosaan, dia tidak bisa menuliskan kisahnya, jadi dia memberikan rekamannya, karena kondisinya sedang sakit. Dan dia tidak bisa menghubungi orang tuanya dan tidak mau pulang ke rumah orang tuanya. Setelah ditelusuri, ternyata dia sejak usia di bawah usia ya sekitar 13 tahun dia dinikahkan sama orang tuanya, dijodohkan, hamil 3 bulan dia diceraikan suaminya karena KDRT, kemudian anaknya dia serahkan ke ibunya, dia berangkat kerja, dia tidak mau menyentuh anaknya karena itu hasil ini ya, apa sih pernikahan yang tidak pasti menimbulkan luka yang sangat dalam, sangat mengingatkan dia pada hal yang sangat terburuk. Iya. Dan dia bekerja di luar kota, di kos, dia diperkosa sama orang yang tidak dikenal. Dia diperkosa, kemudian dia udah punya pacar tapi tidak jujur sama pacarnya bahwa dia seorang janda dan punya anak. Akhirnya setelah jujur dan dia bilang dia diperkosa, dia janda, pacarnya kabur. Wah, itu udah beban mental berlapis-lapis ya. Iya, berlapis-lapis. Udah jatuh ketimpa tangga lagi. Iya, dan itu ternyata banyak. Saya kadang suka ketika saya sudah masuk itu suka memasuki ini kayak seperti dunia lain yang cukup berbeda dengan realitas saya. Tetapi teman-teman di tim redaksi sendiri juga punya pengalaman yang beragam juga. Mereka juga rata-rata penyintas. Jadi meskipun mereka secara profesi mereka kelompok-kelompok profesional yang punya privilege, tetapi ada luka batin yang mereka sendiri tidak mampu kontrol itu. Baik, saya beralih ke Mbak Husna ya, Mbak ya. Oke, kenalin 3 perempuan-perempuan cantik pada hari ini. Tadi itu Mbak Alimah Fauzan dari Perempuan Berkisah. Kenapa saya minta untuk bercerita kepada kita tentang perempuan berkisah itu apa saja yang dilakukannya. Paling tidak dari sana kita mendapatkan gambaran bahwasanya sosok Mbak Alimah yang cantik itu bukan cuma cantik wajahnya, tetapi juga hatinya dan juga ada upaya empowerment sesama perempuan. Itu yang kita bawa untuk hari ini. Oke, yang kedua saya punya Mbak Anil Husna. Halo Mbak Anil. Halo. Mbak Anil ini teman saya ya. Mbak Anil ini merupakan co-founder daripada MIC ya. MIC itu adalah Madani Inspiring Community. Sedikit pengen diceritakan sama teman-teman yang ada di sini nih Mbak. Apa sih yang dilakukan oleh MIC? Apakah merupakan satu komunitas yang bersifat religi, apa aja di dalamnya gitu. Silahkan Mbak. Sebenarnya saya nggak usah ngikutin Mbak Alimah ya. Satu orang menyapa Mbak Dewi. Cuma saya mau kenal sama Mbak Laili Putri. Saya nggak bisa melihat wajahnya karena pakai masker. Jadi kalau ketemu di jalan mungkin akan lupa. Semoga Mbak Laili ingat sama kita. Sejauh ini MIC memang kegiatannya banyak bersinggungan dengan masalah agama. Karena yang tergabung di dalam MIC itu awalnya dari majelis taklim. Nah, sebagian yang diceritakan Mbak Alimah dalam perempuan berkisah itu juga banyak dialami di komunitas kita di majelis taklim, Mbak. Bahkan mungkin lebih nggak cukup
jatuh ketiban tangga, tapi mungkin juga kejatuhan tembok yang runtuh kali ya Mbak ya. Kayak yang tadi Ibu sampaikan kan, hubungan yang jauh dengan keluarga, di sini bekerja, di rumah ada anak, ada suami, dan kita tidak bisa memantau setiap waktu, setiap hari, bahkan kita nggak bisa bersanding. Kemudian kadang-kadang mereka kalau ingin curhat itu Mbak, terbentur dengan tabu. Ketika dia menceritakan itu seolah-olah membuka aibnya sendiri. Sementara kalau tidak diceritakan, itu menjadi satu beban yang mempengaruhi pekerjaan dia di sini. Apalagi kalau masalahnya sudah berhubungan dengan suami. Kalau sudah berhubungan dengan suami, pasti berhubungan dengan anak. Kalau sudah berhubungan dengan anak, dengan orang tua atau mertua, apalagi kalau masalahnya nanti ada sangkut pautnya terkait dengan ekonomi. Ekonomi dalam arti ini adalah pendapatan si perempuan ini, PMI ini yang bekerja di sini. Kalau Mbak Alimah pernah mendengarkan cerita yang seperti itu, saya pernah Mbak. Itu sampai 3 hari. Orangnya sama setiap malam, sampai saya nggak sempat istirahat Mbak Alimah. Cuman ujung-ujungnya ya saya hanya bilang, pertanyaannya kamu masih cinta nggak sama suamimu? Kalau kamu masih cinta, ya kamu harus bisa menerima dengan karakter dia yang berpindah dari satu wanita ke wanita lain, tetapi tetap memiliki hubungan resmi dengan Mbak yang bekerja di Hong Kong. Dia bilang tetap cinta Mbak Alimah, jadi mau dikasih masukan kayak apapun Mbak, dia tetap cinta. Kalau sudah tetap cinta kan susah juga ya Mbak Alimah ya, kalau mau membantu dia memberikan satu masukan, satu saran, pemikiran baru atau membuka wawasan, karena ya sininya dia masih cinta Mbak Alimah. Bucin itu susah disembuhkan kok emang. Oh, pengalaman nih kayaknya. Bucin itu paling susah disembuhkan beneran. Terus kemudian terkait dengan MIC, ketika kita berada dalam satu majelis taklim, yang pernah saya dan Mbak Dwi alami, mungkin majelis taklim itu banyak bergerak pada rutinitas saja. Kegiatan rutin, setiap kali kita bertemu ada waktu libur. Nah, sementara kita mungkin saya, Mbak Dwi, karena masih cukup muda, jadi suka jalan kemana-mana sehingga kita mendapatkan satu hal baru, menemukan sesuatu yang baru. Kita mencoba untuk berinovasi, dan itu sepertinya ruangnya kurang cocok kalau di majelis taklim. Yes. Ya, karena mungkin secara visi misinya agak berbeda kali Mbak. Terus kemudian secara tidak sengaja kita bertemu dengan teman-teman yang lain yang punya visi misi sama, bahwa sebagai seorang muslim, apalagi muslimah, berkutatnya sebenarnya tidak hanya ngaji saja, tapi harus mengkaji juga. Tidak hanya beribadah secara amaliyah yang dituntun agama, tapi juga beribadah dalam arti sosial. Kita peduli dengan teman-teman yang lain untuk bisa membangun, untuk bisa, kalau istilahnya Mbak Dwi itu kan empowering kan begitu. Maka terbentuklah MIC ini. Tapi itu karena memang kita bermulanya membangunnya dari majelis taklim, kegiatan awal pasti masalah keagamaan, dan kita memang berusaha mengembangkan. Dalam upaya mengembangkan terhalang dengan waktu itu Sikondemo Mbak Dwi ya, Sikondemo kita terbatas untuk libur, kita bisa libur nggak bisa jauh-jauh, bisa jauh Mbak Lima nggak bisa pulang. Susah. Oh, karena MTR tutup, jalanan tutup, jadi bisnya nggak bisa jalan. Sudah agak mendingan, tiba-tiba corona datang, lebih parah lagi. Tetapi untunglah ada media online ini, sehingga kita bisa memiliki satu media lain untuk tetap bisa berkomunikasi, bersama-sama mengedukasi teman-teman, kita bisa sharing, kita bisa belajar bareng. Salah satu yang tadi diimpikan oleh MIC itu adalah memperkenalkan satu sosok yang bisa mengempowering itu adalah wanita, Mbak Rima. Iya. Karena kebanyakan
yang bersentuhan dengan PMI di sini itu laki-laki. Padahal PMI di sini sendiri itu kebanyakan sentuhan. Halo, pakai kutip. Bersentuh. Pakai quote and quote itu. Nanti ada yang curiga apanya yang disentuh. Ini kayaknya rambutnya perlu dicuci ya. Baru dicuci tadi malam. Bukan isi kepalanya yang dicuci, tapi rambutnya dulu kali ya. Maklum, gara-gara virus corona kan kebanyakan LDR kita semua. Ya, percaya aja ya Mbak Halimah ya, Mbak Dwi ya. Percaya. Kemudian ada jalan kita bertemu dengan ibu. Dengan ibu, Mbak Ica minta tolong. Dengan ibu, ternyata ya kendalanya corona ini Mbak, kita nggak bisa berkumpul dengan orang banyak sehingga bisa online. Jadi kita memang dilalah. MIC ini jalannya selalu aja berkaitan dengan agama dulu. Berkaitan dengan agama dulu. Jadi untuk planning ke depan kita memang ada planning satu public speaking ya Mbak Dwi ya. Public speaking kita memang sangat ingin, kayaknya sama ya dengan Mbak Halimah, endingnya ujung-ujungnya juga bersuara, menyuarakan gitu kan. Dilatih dari sana supaya mereka berani untuk bersuara juga. Iya, tidak hanya tetap pada bahwa perempuan ini hanya bisa, kalau istilah orang Jawa, nerimo ing pandum. Kita menyuarakan bukan berarti kita terus kemudian seperti membantah atau kita selalu beradu argumen, bukan ya, tapi menyuarakan apa yang memang seharusnya kita suarakan, tetapi tetap dengan konteks yang sopan, konteks yang tidak terlalu vulgar atau lebih di atas itu radikal atau bagaimana. Kayaknya itu Mbak Dwi mungkin bisa. Satu lagi, MIC itu sebenarnya kegiatannya apakah selalu religi terus ataukah ada input dari lain, dan misalnya ada teman non muslim mau bergabung di situ, welcome apa enggak kayak gitu. Sebab berdasarkan chat saya pribadi dengan Mbak Eni sendiri gini, itu kalau ada teman saya yang pakai jilbab ya kan, non muslim mau ke situ itu pasti mundur Mbak gitu kan, tanpa tahu ya kan, tanpa hanya mengenal dari kulit luarnya. Nah, mungkin secara kita mumpung lagi tapi kulit luar kan memang branding. Waktu acara saya ke sana saya juga datangnya siang kan, karena pagi ada acara sholawatan atau apa gitu. Iya. Saya harap sih waktu Mbak Eni datang tuh Mbak Eni juga pakai rukuh loh malahan. Aku enggak punya. Ya, aduh. Aku enggak punya siapa, adanya selimut itu mau aku bawa ke sana. Jadi gini Mbak Dwi, karena berawalnya memang dari majelis ya, majelis itu kan bisa dikatakan mohon maaf ya sedikit kaku mungkin ya, sedikit kaku. Kalau di MIC tidak. Mungkin kalau ada yang sempat mengikuti kegiatan pertama kali MIC itu ada satu teman yang mu'alaf. Dia berpakaian ala kadarnya ya, kayak Mbak Eni inilah kira-kira pede gitu ya. Terus kemudian ada satu teman itu yang memaksa dia untuk mengenakan kerudung. Untuk mengenakan kerudung karena si teman ini tadi menyarankan karena berada di komunitas yang berkerudung dia harus menyesuaikan. Terus saya bilang jangan dipaksa, dia masih dalam proses. Nah, orang kalau masih dalam proses kemudian dipaksa nanti dia akan mengenal seolah-olah bahwa Islam ini sangat sangat keras. Islam ini sangat mengekang, harus begini, harus begitu. Nah, memang harus, tidak di Islam saja sebenarnya, hampir semua agama kan ada. Ketika kita sudah memeluk satu agama atau kepercayaan, kan memang ada konsekuensi yang harus kita jalankan. Tapi kan bertahap. Terus kalau kita mau melihat lagi Madani Inspiring Community, di situ tidak ada loh embel-embelnya harus muslim, harus muslimah, apalagi aliran tertentu, tidak. Kita welcome untuk semuanya, termasuk kemarin Mbak Eni. Jadi tepuk tangan saya sendiri loh Mbak Eni, bukan Mbak Eni loh ya. Ya, mungkin orang mengertinya dari kata Madani itu kan Madinah, Islami gitu ya. Tapi agak-agak ada nuansa tapi sebenarnya arti Madani itu kan sebenarnya selain itu kan memang foto-foto kalian itu kan semuanya berjilbab. Jadi kalau misalnya orang yang kayak saya ini mau datang ke situ kan merasa maybe I'm not belong there. Tapi nyatanya dia datang. Saya datang itu karena diminta sama Mbak Dwi kok. Datang.
Oke ya, jadi tamu saya yang kedua, Mbak Ania Husna dari MIC. Kita sudah sedikit mendapatkan gambaran ya tentang apa itu MIC. Yo, sedikit-sedikit ya Mbak ya, hampir kayak Mbak Alima, cuma kelasnya kita kecil ya Mbak ya. Mbak ya masih PAOT loh. Masih PAOT lah. Punya Mbak Halimah kok. Oke, satu lagi yang merupakan apa ya, tuan rumah dari acara kita hari ini adalah dari Mbak Eni Kurniawati apa Kurniani? Kurniawati. Ini apa ya yang pengen saya tanyakan? Ini kan dari Self Love Cupid ya. Apa yang menginspirasi Mbak Eni kemudian mempunyai fanpage Self Love Cupid ini? Sebenarnya saya kalau ditanya ini tuh agak malu. Sebenarnya ini tuh berawal saya kan pernah ngedate. Putus gitu. Iya. Saya kan pernah ngedate tuh sama seseorang, terus dia itu tanya gitu kan. Kalau yang namanya pembantu rumah tangga Indonesia atau yang dari Filipina di Hong Kong itu kan kita kayak punya semacam stereotip ya. Kita itu seperti apa, attitude kita seperti apa, pembawaan kita seperti apa gitu kan. Bahkan kayak hampir semua orang di Hong Kong tahu kalau setiap hari Minggu teman-teman PMI di sini tuh kalau libur kan kadang duduk di trotoar, kadang duduk di bawah jembatan, seperti itu kan. Kemudian dia bertanya, kenapa kamu tidak seperti mereka gitu kan? Nah, jadi setelah pulang dari saya bertemu dia itu saya kemudian berpikir. Kan dia pernah ngomong gitu, karena mereka itu kan jauh-jauh meninggalkan negara mereka, pergi ke negara orang untuk mencari kehidupan yang lebih baik, tapi kenapa mereka justru memperlakukan diri mereka sendiri seperti itu? Nah dari situ saya mulai berpikir, iya ya kenapa gitu kan? Apa mereka itu tidak sayang dengan diri mereka sendiri? Padahal kan kalau misalnya mereka punya keluarga mengunjungi mereka di Hong Kong, nggak mungkin loh mereka rela keluarganya itu duduk di trotoar atau di bawah jembatan kan. Tapi kenapa? Nah, kalau untuk konsep self love sendiri, sebenarnya saya mulai berkenalan dengan konsep ini itu sekitar tahun 2017. Waktu itu saya memang sempat depresi. Nah, sampai rambutnya keriting itu ya? Enggak lah, enak aja. Saya sempat depresi, saya juga punya sedikit kayak anxiety disorder. Nah, dari waktu itu kan sempat juga ke terapi, tapi karena merasa tidak cocok, saya kemudian mencoba untuk mencari cara kayak semacam self healing gitu kan, Mbak. Nah, dari mencari cara itu kita ketemu konsep self love gitu. Nah, terus kemudian kayak saya semacam pada akhirnya saya kayak semacam connect the dot gitu kan. Oh, mungkin memang mereka tidak mengenal konsep self love. Terus waktu itu kan saya sedang bergabung di bulletinnya Voice of Migrant tuh. Niatnya saya mau nulis artikel saja. Tapi kemudian Mbak Dwi itu Mbak datang kok dong ke MIC, terus kemudian saya pikir, saya kan orangnya emang hobi ngomong kan, nggak bisa diem gitu, kenapa nggak saya sampaikan secara langsung saja tentang konsep self love ini. Nah dari situ kemudian saya rangkum materi, terus kemudian saya datang ke tempatnya Mbak Dwi. Jadi itu pertama kali di mana saya dapat kayak semacam epifani untuk membuat self love. Dulu awal namanya itu self love project gitu kan. Terus kemudian kan karena ada corona, tidak mungkin saya datang dari organisasi ke organisasi lain, dari satu komunitas ke komunitas lain karena kita nggak boleh ada gathering. Maka dari itu kemudian saya mulai bikin fanpage-nya itu. Jadi awal mulanya sih namanya Self Love Project. Tapi pas lagi saya mau bikin akun email bisnis untuk Self Love Project, saya nggak dapat nama. Nggak ada nama Self Love Project yang nggak ada embel-embel kayak angka atau yang lainnya. Ketemunya itu Self Love Cupid. Saya sih nyoba-nyoba mungkin Self Love Cupid bisa. Terus kemudian ternyata bisa. Jadi lagi pula ini kan juga bermakna bahwa Self Love Cupid adalah individu yang Cupid itu kan
dewa cinta ya. Kita Dewa amor. panah gitu Dewa kan, amor. biar orang jatuh cinta. Jadi self love Cupid itu penebar cinta. Ya, kita memanah gitu. Kita memanah tiap-tiap individu biar mereka instead of jatuh cinta dengan orang lain, tapi jatuh cinta pada diri mereka sendiri. Dan saya sangat ngeyel tentang konsep self love ini karena saya benar-benar merasakan efeknya luar biasa. Self love, konsep self love adalah salah satu yang menyembuhkan saya dari depresi saya, yang membuat saya punya kekuatan untuk keluar dari toxic relationship juga, dan akhirnya saya memiliki kepercayaan diri yang lebih untuk menjadi pribadi yang saya inginkan. The true of you. Iya, the true of me gitu. Dari situ saya merasa kayak wah ini tuh saya duduk di sini dengan satu pengetahuan yang luar biasa, dan sementara teman-teman saya di luar sana mungkin karena language barrier ya tidak tahu, dan ini tuh luar biasa gitu. Kenapa tidak saya bagikan saja? Memang nggak mudah sih, tapi saya akan tetap berusaha dan tetap ngeyel. Apalagi setelah ketemu akunnya Perempuan Berkisah, oh itu saya sangat bahagia. Saya merasa ternyata saya tidak aneh, saya bukan alien, saya tidak sendiri. Di luar sana juga ada self love Cupids yang lain. Itu sangat luar biasa. Kemarin itu saya jingkrak beras seperti masih Mbak Dwi. Terima kasih sudah diperkenalkan dengan Mbak Alima. Saya jadi lebih tahu kemana arahnya untuk membawa proyek penyebaran virus cinta pada diri sendiri nanti ke depannya. Oke, jadi berawal dari pengalaman pribadi, kemudian timbul sebuah kekuatan ya untuk mencoba sharing kepada teman-teman dan berbagi cinta ya, berbagi dewi cinta kepada yang lain. Paling tidak teman-teman di luar sana yang mungkin sedang dalam toxic relationship atau berada dalam komunitas yang toksik juga gitu kan ya. Atau bukan hanya sekedar toxic relationship atau toxic lingkungan ya. Kadang-kadang kita perempuan itu kan saya punya satu quote yang society makes us ugly gitu loh. Kita sebagai perempuan itu dari lahir sampai besar itu selalu dihakimi sama lingkungan kita. Mulai dari tingkah laku kita, mulai dari bentuk fisik kita, dari kita itu harus seperti apa. Itu seolah-olah masyarakat itu punya frame yang kita harus fit in dengan frame itu. Dan ketika kita dewasa, kita jatuh menjadi pribadi yang minder, yang selalu merasa, oh saya kurang soleha, insecure, saya kurang sukses, saya kurang sempurna, banyak seperti itu. Jadi kadang-kadang toxic relationship itu tidak hanya hubungannya toxic dengan orang lain, tapi juga hubungannya sebenarnya toxic dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita memandang diri kita sendiri, menilai diri sendiri. Kadang kita juga hubungan itu sangat toksik karena setiap hari kita itu bangun tidur lihat cermin, oh saya nggak suka mata saya nggak suka hidung saya nggak suka ini, saya nggak suka itu. Terus kemudian nanti kita buka sosial media, ketemu teman lama, oh dia sudah jadi ibu, oh dia sudah menikah, oh dia sudah jadi dokter. Saya adalah manusia yang gagal, saya cuma pembantu, saya manusia yang tidak berarti. Itu adalah pengalaman saya sendiri, dan saya merasakan betapa hubungan saya dengan diri saya sendiri itu sangat toksik. Dan ketika saya memperbaiki hubungan saya dengan diri saya sendiri, saya sanggup memperbaiki hubungan saya dengan orang-orang di sekitar saya. Yes. Terima kasih dari mendengarkan teman-teman bertiga ini bercerita tentang background. Paling tidak kan di sini tema I love me enough gitu kan. Kalau saya dengan tema ini gambaran saya cuma satu. Ketika saya menghadapkan diri di sebuah cermin kan ya. Selalunya yang saya lihat itu adalah hal yang membuat saya tidak confident. Kayak misalnya pokoknya selalunya yang negatif. Hidung saya yang pesek lah misalnya kan, atau bibir saya lah kayak gitu kan. Nah, itu dari apa yang kita lihat, ya kan? Dari apa yang kita lihat dari physically kita. Terus kemudian ketika saya kan tadi lagi menggambarkan saya kan, ketika saya
melakukan sebuah kesalahan yang itu berimbas kepada diri sendiri, ya, saya tidak pernah, katakanlah, tidak pernah move on dari sana. Entah kayak katakanlah untuk relationship atau apa gitu kan, itu akan selalu punya bekas atau trauma dalam diri saya. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, ya, itu dua. Satu lagi adalah ketika saya melakukan kesalahan yang membuat orang lain tersakiti, ya kan, membuat orang lain tersakiti, itu juga tidak akan menjadikan yang tersakiti itu bebas dalam waktu cepat atau melupakan kejadian itu menjadi berlalu, begitu kan ya. Dalam kondisi seperti ini, ketika saya melihat diri saya di hadapan saya, kok saya tidak pernah punya tidak pernah punya self confidence untuk menyatakan I love me enough. I never have the courage to say that. Saya tidak pernah punya kemampuan untuk mengatakan itu meskipun hanya di dalam di hadapan cermin. Nah, mumpung ada mbak-mbak yang cantik ini 3 dengan pengalaman dan juga background yang berbeda-beda di sini, alhamdulillah ya. Jadi ada mbak ini single, status benar? Belum menikah. Ada yang satu single, ada single bareng. Ya, ada yang sudah bareng dan ditemani junior, gitu kan. Nah, saya pengen tanya nih, konsep I love me menurut Mbak Alimah dulu nih, seperti apa itu Mbak? Dengan status Mbak Alimah itu sekarang ini sebagai perempuan, sebagai ibu juga gitu. Tapi ini dari view-nya Mbak Alimah dulu, belum sebagai ibunya ya, dari Mbak Alimah. What is I love you? What is I love you? What is I love me for yourself? Silakan Mbak. Mbak Dwi, Mbak Eni, dan Mbak Husna, benar sekali ya, untuk proses kita mencintai diri kita sendiri tidak mudah. Apalagi itu adalah proses yang sebenarnya kita tidak cukup untuk merasakan bahwa kita baik-baik saja. Oke, kita bangga dengan diri kita sayang dengan diri kita, tapi memang butuh tindakan. Kalau memang masalahnya adalah sudah sangat takut. Saya pun pernah merasakan itu. Gini, setiap pagi, biasanya bangun tidur saya mencoba untuk menumbuhkan cinta terhadap diri saya sendiri ya, menumbuhkan untuk berdialog dengan diri saya sendiri. Saya juga sering itu. Iya, mungkin ada istilahnya lagi refleksi diri ya. Jadi saya bersyukur bahwa terima kasih Tuhan, pagi ini saya sudah bisa bangun dengan sehat, bernafas dengan sehat. Dan biasanya di proses dialog diri, saya juga sekaligus menuliskannya. Jadi kalau dalam psikologi itu ada proses menulis ekspresif. Di situ tidak sekedar menulis, tetapi juga menempatkan posisi siapa kita dan siapa orang-orang yang punya kecenderungan membuat kita tidak menyukai diri kita atau tidak mencintai diri kita. Jadi kita seperti memposisikan sesuatu berdasarkan sudut pandang kita dan juga sudut pandang orang tersebut. Karena gini, muaranya kadang kita tidak mencintai diri kita sendiri adalah dari faktor-faktor dari luar. Meskipun sebenarnya kita punya kesempatan untuk tidak terlalu menghiraukan itu, tetapi kan sulit ya, pikiran begitu sulit, tidak terkontrol gitu. Nah, itu saya juga merasakan itu, Mbak, dan biasanya saya mulai dengan menerima diri saya sendiri. Saya berpikir, saya mengidentifikasi diri, saya saat ini berpijak di satu posisi sebagai ibu, kemudian kalau saya biasanya gini, sering sekali ada sindiran-sindiran atau dipaksakan, kamu sudah S2, tapi kenapa kamu tidak jadi dosen, tidak jadi PNS, dan sebagainya. Kemudian, kenapa kamu masih seperti ini, gitu. Itu selalu ada omongan-omongan seperti itu, tuntutan seperti itu. Sementara jiwa saya bukan di akademisi yang setiap hari ketemu mahasiswa. Kemudian saya merasa di situ kurang bisa berkembang, kurang bisa mengeksplor pikiran saya yang entah kemana-mana, dengan segala kreativitas dan inovasinya, versi saya gitu. Jadi saya memang pernah ngajar juga jadi dosen dan jadi dosen tamu juga, tetapi saya bukan dosen tetap. Kemudian di situ banyak tuntutan dan sebagainya.
Di situ kemudian saya merasa, ih kok saya gini-gini aja ya. Nah, gimana caranya saya tidak terus-menerus merasa seperti itu? Saya mencoba untuk menerima diri saya sendiri seperti apa kondisinya. Kuncinya itu, saya memahami, saya menerima diri saya sendiri, kemudian saya merangkul diri saya sendiri dengan melalui dialog diri itu. Dialog diri juga sebenarnya kalau teman-teman baca di Perempuan Berkisah itu semuanya saya menulis. Saya tidak tulis nama saya, itu semua saya menulis. Itu tidak semuanya pikiran saya berdasarkan pengalaman saya, tetapi pikiran saya berdasarkan kasus-kasus tertentu yang ada di PB. Tetapi ada banyak juga itu seperti menelanjangi diri saya. Jadi kemudian kenapa kemudian itu ternyata hampir sama dengan kisah orang lain, karena pada dasarnya kita ini memilih, ketika kita sudah mampu berdialog, kita mampu menelanjangi diri kita, ada hal-hal yang kita sebenarnya sama. Seperti gini, ketika teman kita selalu merasa benar, bisa tidak sih kita menahan diri untuk tidak membalas bahwa kita juga benar. Kita tidak harus merasa paling benar, gitu loh. Tidak apa-apa, lepaskan saja. Misalnya kita gondok terhadap kritik teman kita, atau teman kita pernah mengucapkan sesuatu yang menghakimi kita, agak sulit memaafkannya. Kemudian saya di dialog diri itu berpikir, oke, memaafkan itu bukan persoalan atau kepentingan untuk orang tersebut, tetapi untuk kepentingan saya. Memaafkan itu tentang diri saya, tentang jiwa saya. Ketika saya sudah mampu memaafkan dia, maka jiwa saya tenang. Kalau saya terus-menerus hati saya kaku, berat, perih, dada ini rasanya perih banget karena dia telah mengatakan sesuatu yang membuat saya tertekan misalnya. Kalau saya terus-menerus seperti itu, jiwa saya semakin tertekan, maka saya harus memaafkan dia. Memaafkannya untuk siapa? Bukan untuk dia, tapi untuk diri kita sendiri. Betul. Jadi itu. Jadi bukan berarti kita memaafkan perilaku dia kemudian terulang lagi, tapi dalam tahap ini kita memaafkan untuk kepentingan kita sendiri. Nah, itu saya melalui dialog itu dengan bahasa yang sangat sederhana, semoga bisa dipahami bahwa itu adalah bahasa jiwa. Dan saya berharap teman-teman yang membaca itu juga ikut merasakan. Dari situ kemudian, dari proses dialog diri itu saya mulai mencintai diri saya sendiri. Kalau orang lain mungkin melihat saya, oh ya Mbak Alima gini, sepertinya asik-asik aja ya, senang-senang saja. Mereka tidak pernah tahu bahwa saya pernah merasakan kegagalan yang sangat, sakit hati yang sangat, yang itu orang beda-beda, dan saya memilih untuk tidak mengumbar itu, tapi melalui proses dialog diri itu. Jadi itu benar-benar menelanjangi diri sendiri itu. Kalau boleh kita kesimpulan sedikit nih ya Mbak ya, dari konsep I love me, ya kan ya, whether is it enough or not, but the concept of I love me kayak gitu kan, real dealing-nya itu yang pertama itu tadi ya, dialog diri, kan ya. Terus kemudian dari dialog diri itu akhirnya muncul self acceptance ya, jadi kita bisa menerima penerimaan. Dan mungkin ada nggak sih imbas dari dialog diri itu sebagai orang yang religi gitu, timbul efek kemudian kita menjadi pribadi yang pandai bersyukur, ada nggak? Iya, ujungnya adalah itu, kita pandai bersyukur dan kita pastikan bahwa jiwa kita itu adalah rumah aman dan nyaman untuk diri kita sendiri. Ketika misalnya gini, kalau kita ingin biasanya ada salah satu buku yang menyatakan untuk menumbuhkan rasa percaya diri kita, kita bisa mulai dari tempat tidur kita. Kita bangun tidur, kita membereskan tempat tidur kita, ranjang kita mulai dari hal yang terkecil. Karena gini, agar ketika kita keluar di luar sana begitu banyak persoalan, kerumitan dan lain sebagainya, kita bisa bangga terhadap diri kita sendiri bahwa pagi ini saya sudah menata sesuatu, yaitu tempat tidur saya sendiri. Dan ketika di luar sana begitu kompleks persoalan, saya datang ke kamar saya lagi, saya merasa percaya diri, saya cinta dengan diri saya, ada tempat yang begitu nyaman. Ruang itu juga bisa kita istilahkan dengan jiwa kita ya. Jadi pastikan jiwa kita adalah tempat kembali sebagai rumah yang aman dan nyaman. Untuk betul kita. Sekali. Bener, mau orang nasihatnya sebesar apapun, ketika jiwa kita masih belum selesai dengan diri kita sendiri akan sulit. Benar sekali. Pribadi religi ya. Biasanya kalau kita seperti awal saya tadi, ketika saya bercermin kayak gitu kan, saya selalu melihat yang kata orang itu menjadi tidak cantiknya saya, misalnya dari hidung saya yang pesek ya. Bagaimana dari dialog diri ini kemudian
bisa mempengaruhi kita untuk bisa menerima bahwasanya yang Tuhan kasih itu terbaik untuk kita. Bagaimana? Halo, saya dulu? Ya. Oh, saya lagi ya? Masih di Mbak Alimah ini. Tenang saja, ini kita punya banyak waktu. Karena dialog diri tadi itu loh, Mbak. Iya, jadi gini, perasaan minder, emosi, dan lain sebagainya, kalau bisa kita jangan abaikan itu, tetapi terima dulu. Oh iya ya, oke, saya seperti ini. Tapi kemudian saya melihat lagi di sisi saya, ada potensi apa sih selain kita terus berkutat dengan fisik kita misalnya? Ada potensi apa lagi yang bisa kita banggakan dari diri kita? Untuk kita kembangkan potensi itu terus-menerus sampai kita lupa terhadap hal-hal yang sifatnya fisikal misalnya. Nah, itu juga mencoba kita, ini seperti saya tadi ya, saya merasa saya masih melakukan sesuatu yang kecil, bukan sesuatu yang besar. Tapi kemudian saya berpikir, loh, memang kenapa kalau saya baru melakukan sesuatu yang kecil, saya melakukan sesuatu yang kecil, tapi saya hadirkan jiwa saya, kasih sayang saya yang begitu besar terhadap sesuatu itu. Jadi bisa dikatakan saya juga tengah melakukan sesuatu yang besar. Saya memang melakukan hal yang kecil, tapi saya melakukannya dengan segenap jiwa saya di setiap prosesnya, dan saya melakukannya dengan penuh kasih sayang yang cukup besar. Perempuan berkisah tidak mungkin sampai saat ini membuat orang nyaman kalau engagement-nya sangat kurang. Di DM, di WA, mungkin di kolom komentar tidak begitu terlihat, tapi di DM kami berdialog sangat intens. Nah, di situ kemudian saya menggambarkan diri saya, ternyata saya bisa melakukan sesuatu yang besar. Karena efeknya adalah misalnya mahasiswi yang pernah menjadi korban toxic relationship, sulit untuk lulus menyelesaikan skripsinya. Ketika dia menjadi bagian dari perempuan berkisah, mendapatkan dukungan, kekuatan, kemudian dia berhasil menyelesaikan skripsinya, dia berhasil bekerja, itu sebenarnya sesuatu yang kecil awalnya, tetapi efeknya sangat besar. Di situ tapi berarti benar Mbak Eni tadi. Kelihatannya sih ini cuma personal dealing ya, tetapi imbasnya bisa ke orang yang kita, ke kayak gitu ya Mbak ya. Benar. Baik, terima kasih. Saya beralih ke Mbak Anil ya Mbak ya. Mbak Anil, kalau menurut Mbak Anil sendiri nih, dari background dari rumah ya kan, bagaimana orang tua mendidik jenengan sampai kemudian jenengan di sini ya, konsep I love me yang sudah jenengan pahami sampai sekarang ini seperti apa, Mbak? Sejujurnya, yang pertama penampakan saya di sini ini berbeda dengan yang asli. Iyalah, di sini kayaknya itu lah, aku ngerti. Iya. Saya nggak seputih ini, saya Jawa asli, jadi kulitnya agak sawo-sawo mateng gitu. Ya, kameranya tidak punya hati katanya tadi. Kameranya nggak berhati ini. Sejujurnya itu. Yang kedua, saya tidak pernah punya konsep mencintai diri sendiri. Tidak pernah. Dan kayaknya memang saya tidak punya. Kenapa itu, Mbak? Karena saya tidak pernah memikirkan bagaimana saya mencintai diri saya sendiri yang yang muluk, yang berteori, yang harus seperti ini, seperti itu. Praktek keseharian mungkin yang bisa. Sebenarnya itu bagian dari self love, tetapi mungkin selama ini belum pernah kita kesimpulan ini loh. Sebenarnya belum dikaji, sama dia belum dikaji. Iya. Ya ampun. Karena begini, buat saya mencintai diri saya sendiri itu karena tidak punya konsep, mungkin saya jadi tidak bisa menjelaskan seperti konsepnya mungkin Mbak Lima, konsepnya Mbak Eni, atau mungkin Mbak Dewi sendiri. Oke, saya tarik dari orang tua jenengan, dari sekolah misalnya kan ya, dari sekolah jenengan diberi kebebasan nggak misalnya memilih jurusannya jenengan, ya kan? Artinya kalau dari sana itu kan ada real dealing tuh dari diri sendiri kan, menentukan fakultas apa misalnya dalam sekolah atau apa gitu. Karena mungkin sebenarnya sudah praktek, cuma belum sadar. Kalau masalah seperti itu saya lebih melihatnya pada orang tua lebih memberikan kebebasan dan kepercayaan. Tapi kan pasti berbeda berdasarkan usia. Ketika masih dalam usia yang memang harus dalam pengawasan orang tua kan pasti tidak mungkin memberikan pilihan untuk kita bisa memilih semau kita. Masih ada kita dituntun atau bahkan harus A, harus B, harus C kan begitu.
Tapi saat kita memang sudah mulai menginjak usia agak dewasa, pasti itu diberi kebebasan. Tapi kalau mencintai diri sendiri, saya rasa bukan dari sana ya. Saya mungkin mulai mengerti mengenai mencintai diri sendiri ketika sekitar tahun 2015 atau 2014 kalau tidak salah. Iya, 2015. Saya sudah berumah tangga saat itu. Anak saya 2, anak-anak sama saya. Bapaknya anak-anak tidak bersama saya karena dulu pernah bekerja di tempat lain. Dan kemudian kita ada satu masalah yang tidak bisa ditemukan titik bersama. Nah, akhirnya mau tidak mau kita harus menjalani kehidupan sendiri-sendiri. Mungkin disitulah mulai bisa dikatakan bahwa mulai mengenal ya, kita harus mencintai diri saya sendiri. Tetapi istilahnya itu saya dapatkan justru dari ibu saya. Waktu itu hari raya dan kebiasaan kita kan sungkem ya, sungkem dan ibu memang kebiasaan bukan kewajiban. Hubungan saya lebih dekat dengan bapak. Saya lebih dekat dengan bapak daripada dengan ibu. Jadi ketika ada permasalahan itu saya tanpa harus berkata, bapak itu sudah tahu dengan sikap anak. Langsung bertanya, komunikatif, beda dengan ibu. Sebenarnya ibu itu lebih penuh kasih, lebih penuh sayang. Cuman beliau tidak komunikatif. Nah, ketika saya di masa yang memang sama ya, mungkin seperti Mbak Alimah, orang menyangka bahwa kita seperti tidak pernah punya masalah. Tapi kan kita tidak perlu memflorkan semua masalah pada setiap orang. Di situ ibu saya itu membahasakan begini ketika saya sungkem itu, bahwa bahagiamu itu yang menentukan diri kamu sendiri, bukan orang lain. Saya ingat betul itu, bilangnya begitu. Dan setidak-tidak bahagianya kamu harus mengingat bahwa tempat kembali paling baik itu adalah keluarga. Keluarga itu tidak pernah menilai kamu harus sukses A, B, C, D, E. Kamu akan tetap diterima. Keluarga tidak pernah menilai jelek kamu dengan kamu melakukan kesalahan atau kegagalan A, B, C, D, E. Keluarga akan tetap menerima kamu apa adanya. Kemudian dari situ mungkin saya mulai belajar ya, mungkin seperti ini ya cara kita untuk mencintai. Bahwa cinta dari keluarga itu adalah satu cerminan untuk mencintai diri kita sendiri. Saya tidak berbicara tentang kaitannya dengan agama. Kalau dari sisi agama kan pasti jelas, mencintai diri sendiri pasti kan nanti fasenya mencintai dari dunia dulu, kemudian untuk bekal kita untuk bisa mencapai pada derajat di akhirat. Tapi kalau mencintai diri sendiri di sini, selama itu tidak menyakiti kita, seperti yang Ibu bilang, saya menerjemahkan kalimat Ibu saya kan, selama kita tidak menyakiti diri kita tidak membuka pintu untuk kita menerima orang lain menyakiti kita, buat saya itu sudah mencintai diri sendiri. Kalau dikaitkan dengan mungkin masalah mencintai secara lahiriah ya, secara penampilan, penilaian orang, itu buat saya tidak begitu penting lah untuk saya ya, karena kan cantik jelek itu relatif, ganteng tidak ganteng juga relatif. Jadi kayak saya kulitnya sawo matang, saya juga beda aja sih. Berarti kalau boleh ditarik benang merahnya sedikit dari yang jenengan sampaikan itu tadi, bahwasanya I love me menurut Mbak Husna ini itu tadi, jikalau kita bahagia, ya kan, dan tidak membuka peluang untuk orang lain menyakiti kita, ya kan? Ya, jadi ketika orang lain membicarakan bahwa kalau istilahnya kan kita digosipin atau bahasa kerennya digongkongkan gibah. Kita digibah mau dibicarain yang jelek-jelek, selama memang itu tidak kita lakukan, itu tidak ada pada kita. Tapi kan tetap manusia tidak pernah tidak berdosa, tidak pernah tidak salah kan, pasti ada. Ya selama kita menyadari memang kita salah, kita keliru dan itu perlu diperbaiki. Berarti tadi selama kita bahagia, untuk sampai kepada bahagia itu kan berarti paling tidak di sana ada upaya untuk menjaga diri ya, entah itu bentuknya dari
emosional, dari fisikal atau dari hal-hal yang lain, tetapi juga tadi kalau disebutkan menutup pintu untuk orang lain, mengusik kebahagiaan kita, kan berarti di sini ada batasan yang tegas ya, batasan yang tegas ya. Jadi kita punya standar sendiri terhadap apa sih arti bahagia untuk diri sendiri, kurang lebih begitu ya Mbak ya? Iya, tidak ada manusia yang sempurna. Maka kita pun perlu mencintai kekurangan kita, mencintai ketidaksempurnaan kita. Karena untuk menjadi manusia yang baik kan memang berawal dari situ. Berarti salah satu dari I love me adalah poinnya adalah berani to say no, ya kan ya? Berani untuk to say no. Itu namanya setting boundaries. Oke. Nanti jangan tegas. saya cuma ngasih istilah populernya gitu loh. Makanya saya bilang saya tidak pernah punya konsep untuk itu. Iya, dulu ya kan ya. Oke. Menjalani apa yang buat saya itu menyenangkan. Kadang yang menyenangkan itu bukan berarti bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu menyenangkan kita, berefek baik untuk kita. Kadang-kadang kita menyenangkan orang lain itu juga sudah berefek baik juga untuk kita, dan itu berarti kita mencintai diri kita, karena memang ada satu tuntunan, kamu mencintai diri kamu sendiri, berarti kamu juga mencintai orang lain sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Tinggal kita menerjemahkannya itu bagaimana. Berarti kan itu paling tidak I love me versinya Mbak Husna. Nggak ada konsep. Tetapi ada juga yang kita ambil pelajaran, kayak misalnya tadi itu ada batasan ya kan terhadap orang untuk mengusik kebahagiaan kita, ya kan ya. Ada konsepnya, cuman memang tidak ditulis secara nyata. Ya. Tapi sebenarnya dia udah praktek loh Mbak. Benar nggak? Nanti yang nulis Mbak Alimah aja deh ya. dia udah praktek loh. Nulis Mbak Alimah aja di sini gitu kan. Oke, kalau sekarang nih ke Mbak, itu kan tadi berdasarkan bagaimana konsepnya I love me menurut Mbak Husna, kan juga berdasarkan dari pengalaman pahit dan manis yang dialami kan, sampai kemudian bisa sampai pada kesimpulan seperti itu. Begitu pula tadi dengan I love me-nya Mbak Alimah, ya kan, sampai bisa kemudian berdialog diri, menerima, dan kemudian saya nggak nyaman ini dengan tampilan saya sendiri. Terlalu putih ya. Terus feedbacknya adalah menjadi manusia yang bersyukur, kurang lebih begitu. Nah, kalau sekarang nih dari Mbak Eni sendiri ya. Oke, status masih single ya kan ya. Tapi single itu kan juga tidak menutup ya bukan kemungkinan ya, tidak menutup untuk bisa double triple gitu ya. Ya. Itu udah Mbak, jangan bongkar rahasia dong. Karena single itu kan memang bebas, mencelok sana, mencelok sini. Tapi ya jangan dibuka rahasianya. Ini bukan buka. Beber. Kelar. Enggak. Gini, artinya gini, saya belajar dari menelaah perempuan-perempuan yang berkisah di halamannya Perempuan Berkisahnya. Itu kan usianya dari yang muda ya, Mbak ya. Nah, artinya gini, pengalaman entah itu baik, entah itu kurang baik, entah itu pahit gitu kan, itu salah satu yang paling tidak menjadi faktor ya kan untuk seseorang sampai kepada menyadari betapa pentingnya istilah itu ya kan ya. Mbak Eni yang notabene masih single kan, seperti tadi juga ternyata ada pahitnya kayak gitu kan. Nah, dari sejarah pahitnya Mbak Eni itu sendiri, konsep I love me untuk Mbak Eni itu seperti apa? Kalau untuk saya pribadi ya, yang namanya cinta itu pasti urusan hati juga perasaan. Jadi kalau konsep I love me untuk saya itu juga tentang perasaan. Perasaan saya pada diri saya sendiri. Bagaimana saya bisa mampu melihat diri saya sendiri itu beyond dari fisik luarnya saja. Lebih beyond dari pencapaian saya, karena memang saya kan masih muda ya, dan melihat teman-teman sekolah saya dulu yang jadi dokter, ada yang jadi manajer, yang seolah mereka itu living their life, living their dream of life. Dan sementara saya di sini
saya cuma sekedar pembantu gitu kan. Itu adalah salah satu hal yang benar-benar membuat saya merasa sangat kecil. Selain juga kondisi fisik ya, karena memang saya itu Betty Lavea-nya di lingkungan saya gitu. Saya punya semua yang yang masyarakat bilang itu standar tidak cantik, mulai dari rambut yang kribo, dari badan yang cungkring, dari dada yang rata, dari gigi yang gede, dari hidung yang kecil, semuanya itu ada di sana. Jadi gigi saya masih dalam masa perbaikan. Mbak ini kok udah tahu Betty Lavea tuh telenovela tahun berapa itu? Mbak, saya sudah kepala 3 toh. Ya maklum lah, saya kan orangnya emang rajin self care, jadi masih kinclong. Jadi ada 2 hal itu yang benar-benar membuat saya itu merasa kecil, yang merasa buruk dengan diri saya adalah satu physical looks, yang satu adalah pencapaian. Itu yang benar-benar membuat saya itu kayak semacam apa ya? Kayak semacam monster yang berada dalam diri saya, yang setiap waktu itu akan keluar dan mengrongrong jiwa saya bahwa you are nothing, you are not worth it. Pokoknya yang buruk-buruk gitu. Dan dulu apa yang saya lakukan adalah saya selain play game, saya juga justru entertain pikiran-pikiran negatif itu. Jadi kalau misalnya istilahnya orang sakit gitu kan, yang jatuh gitu kan, kaki patah, instead of terapi atau mungkin berobat, saya justru bermalas-malasan dan mengelus-ngelus luka itu setiap harinya. Jadi luka-luka itu tidak jadi baik, dan pada akhirnya saya lumpuh. Sampai kemudian saya ketika saya mulai menemukan konsep self love ini, saya kemudian berusaha mencoba untuk berdamai dengan kekurangan saya, tidak hanya kekurangan fisik tapi juga kehidupan saya gitu kan. Saya mencoba untuk kalau untuk physical looks, saya mencoba untuk lebih fokus. Jadi saya lebih untuk menghargai apa yang saya miliki, yang saya sukai. Misalnya saya suka alis saya suka mata saya suka kulit saya, atau yang lainnya. Nah, dari situ saya lebih fokus dari situ. Dan sementara kalau untuk yang hal-hal yang tidak saya sukai, saya memberikan 2 pertanyaan pada diri saya sendiri gitu. Is there anything I can do about it or there isn't? Ada nggak sih yang bisa saya lakukan dengan keburukan saya ini, atau memang ini sesuatu yang memang tidak bisa saya kontrol gitu kan? Nah, untuk sesuatu yang bisa saya perbaiki, saya akan mencari cara untuk memperbaikinya gitu kan. Supaya saya itu tidak hanya damai dengan kekurangan saya, tapi juga saya bisa fall in love gitu loh dengan diri saya sendiri. Sama seperti ketika kita punya pasangan ya. Ketika kita jadian gitu kan, ya memang saya menerima kamu apa adanya gitu kan, dengan kekurangan kamu. Tapi bukan berarti saya akan membiarkan Anda sebagai orang yang saya cintai itu, misalnya dia perokok, akan terus-terusan merokok. Saya pasti akan berusaha untuk mengajak Anda untuk berhenti merokok karena serius. Ya dong. Nah itu kalau untuk fisik saya itu kan. Jadi kan kalau fisik kan ada self care, ada segala macam itu yang bisa kita lakukan kan. Nah kalau untuk masalah pencapaian, jujur saya adalah orang yang sangat ambisius. Saya kuliah 2 kali. Yang 1 kali gagal, saya tidak terima kan. Kuliah lagi. Jadi kalau orang itu biasanya kuliah 7 tahun itu kan udah jadi dokter tuh. Kalau saya enggak, kuliah 7 tahun itu cuma dapat 1 gelar, itu pun belum selesai. Selain itu saya itu karena saking ambisiusnya,
Saya itu selalu memacu sama diri tuh saya warnanya sama. belajar A, belajar B, belajar Z tanpa saya memberikan batasan untuk diri saya sendiri. Saya tidak punya batasan untuk apa yang bisa saya pelajari. Untuk setiap opportunity saya itu saya akan bilang iya. Saya tidak pernah memikirkan apakah saya punya waktu cukup, apakah badan saya kuat, Kak, di mana? Halo Kak C. Karena saya sangat ambisius dan saya ingin seperti teman-teman saya yang TXT-nya exit tapi kan keadaan saya tidak TXT-nya exit apa tadi? MN1 Kak C, dekat dari situ. I hate my life, I hate my job, I hate everything. Tapi ketika saya belajar untuk berdamai dengan hal kesini lo mampir. Saat ini saya memang sedang berproses. Suatu saat nanti saya percaya saya bisa ke sana untuk menjadi pribadi yang saya inginkan. Oke, siap. Itu jatuhnya ditunggu di sini Kak. Tidur, meskipun saat ini masih sama ya, bangun tidur itu saya acak-acakan mata masih berat, kadang juga keluar kamar mata masih terbuka separuh. Baunya. Yes, pokoknya gitulah. Saya tuh kalau bangun tidur itu adalah apa sih namanya zombie beneran kok. Tapi sekarang tidak, kan? Saya lebih bisa berdamai dengan keadaan, menyukai pekerjaan saya punya hubungan yang lebih baik dengan bos saya, dan hari-hari menjalani hari-hari itu rasanya lebih enteng. Saya tidak lagi minder mengakui bahwa pekerjaan saya adalah pembantu di rumah. Jadi kalau misalnya saya itu keluar dating dengan orang meskipun lawan dating saya itu lulusan PhD, saya tetap pede saja mengaku saya pembantu, so what? I'm still human. We are the same. Hanya perbedaannya adalah pekerjaan kamu bayarannya lebih mahal daripada saya. Kamu memang lulusan PhD karena kamu belajar lebih lama dari saya. That's the only thing. Jika seandainya saya meluangkan waktu yang sama untuk belajar selama masa tenggang kamu belajar, saya juga bisa kok untuk menjadi seperti kamu. Seandainya saya diberikan kesempatan untuk belajar apa yang kamu pelajari, I will be just like you, maybe better. Jadi benar-benar mencintai diri sendiri itu saya memiliki pandangan yang lebih positif. Dari keadaan fisik saya, dari keadaan pekerjaan saya, dan dari situ saya bisa mulai melihat potensi yang ada di diri saya. Saya sangat benci fakta bahwa saya itu kalau ngomong tidak bisa berhenti, bahwa saya itu orangnya selalu ngomong. Bahkan saya benar-benar ada teman yang ngomong ke saya, kamu itu cuma bisa ngomong, kamu itu tukang nyinyir, kamu itu bawel ini itu. Tapi kemudian saya mulai berpikir, this is a potential. Ini adalah talenta saya gitu kan. Saya bisa jadi public speaker loh. Karena saya pintar ngomong gitu kan. Atau jual speaker ya. Ya enggak lah. Jadi seperti itu. Bahkan kadang yang kalau nggak gitu dia nggak berhenti kan, Mbak Dewi. Itu adalah hal yang negatif gitu kan. Ada yang saya lihat sebagai hal negatif ketika saya mencintai diri saya bisa melihat itu sebagai sesuatu positif. Jadi pokoknya kalau self love itu I love me dalam kondisi saya itu adalah bagaimana saya melihat diri saya sendiri, menghargai diri saya sendiri. I know my worth. Saya tahu gitu loh harga saya itu seberapa gitu kan. Dia udah puluhan tahun kan ibaratnya. Berapa sih? Tapi nggak ada ketertarikan untuk nggak kasih tahu ya Pak. Mbak Eni sedikit ya Mbak Eni ya. Saya tambahkan. Tadi itu tentang achievement ya, pencapaian gitu kan. Dari pencapaian itu kan pastinya ada upaya ya kan, ada perjuangan untuk sesuatu yang kita pikir is best for us kayak gitu kan ya. Nah, sesudah mengenali apa itu I love me gitu kan ya. Adakah kecenderungan yang menggiring menjadi pribadi yang obsesi untuk sesuatu lah apa gitu, mendorong kepada terbentuknya pribadi yang sebenarnya kalau pribadi perfeksionis itu saya jauh sebelum self love saya memang tipe perfeksionis, mungkin borderline OCD. Saya itu jadi kadang
Kalau misalnya habis nyuci rambut gitu ya, terus kemudian rambut saya itu tidak menghasilkan result yang saya inginkan, itu bisa merusak mood saya untuk 1 hari. Ketika saya mencoba menu baru untuk bos saya dan itu tidak sesuai dengan ekspektasi saya, saya bisa loh itu benar-benar tidak mau makan apapun. Itu adalah self torture. Saya menyiksa diri saya sendiri. Karena saya perfeksionis. Jadi kalau misalnya sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi saya akan gimana? Saya akan uring-uringan, saya akan marah gitu. Teman-teman yang dekat dengan saya pasti tahu. Saya itu orangnya suka uring-uringan kalau punya ekspektasi dan tidak terpenuhi. Itu tidak hanya sesuatu yang ya. Saya potong sebentar ya. Mbak Alimah di sana maghrib jam berapa, Mbak? Iya, sekarang sudah maghrib. Nah, Mbak Alimah buka dulu. Nggak apa-apa, saya nggak puasa. Tapi kan ada yang harus disiapkan untuk keluarga di rumah mungkin. Sudah siap, suami saya sudah menyiapkan semuanya. Kemarin sudah dikasih tahu suaminya yang masak. Saya applause itu. Suami idaman. Ya, suami saya masak, nyuci, semuanya bisa kecuali melahirkan. Oke, buat teman-teman muslim yang sudah saatnya untuk berbuka puasa ya, kami ucapkan selamat berbuka puasa ya. Di sini masih sebentar lagi. Kita masih ngobrol panjang. Jadi balik lagi kalau sifat saya yang lebih ke perfeksionis itu, saya benar-benar jangankan untuk yang besar, misalnya yang kecil ya. Saya mau datang ke satu tempat makan gitu kan, dan ke sana terus tutup gitu. Itu saya sudah berasa marah, kesel, dan mood saya itu udah benar-benar buruk dan kadang saya hanya pulang dan ujungnya apa? Saya menyiksa diri saya sendiri. Saya membenci diri saya sendiri untuk setiap kegagalan saya, bahkan untuk kegagalan yang sangat kecil. Itu kan irasional gitu loh. Tapi ketika saya mengenal, Mbak ini puasa nggak? Siapa? Puasa nggak? Saya. Puasa. Aku nggak puasa loh. Puasa. Alimah tos. Puasa nanti malam. Kalau tidak berjamaah. Iya dong sekarang. Tidur. Jadi puasa benar. Jadi kalau balik lagi ya, setelah saya mengenal konsep self love, saya tetap berusaha untuk mencapai menjadi pribadi yang saya inginkan, mencapai impian yang saya inginkan, tapi lebih sabar dengan diri saya sendiri. Jadi ketika misalnya satu langkah yang saya lakukan gagal, saya tidak akan lagi menyiksa diri saya sendiri, saya tidak akan lagi memiliki dialog batin, you're stupid, you're worthless, atau mungkin kamu gagal, kamu itu apaan sih lo gitu, nggak ada lagi dialog, Mbak, itu menghakimi diri sendiri. Ya pokoknya itulah dialog batin kalau saya bilangnya. Itu mah kalau saya bilang terlalu. Saya sudah bilang emang borderline OCD kok ini. Makanya puasa biar bisa menahan terlalu. Berarti konsep luar biasa sekali ya, meluapnya emosionalnya Mbak Eni ini memang kalau orang yang nggak bisa mengerti karakternya Mbak Eni ini sepertinya nggak bisa tahan lama ini. Ini pengalaman ini. Mbak Laili udah pengalaman. Testimoni sama yang sering sama saya. Saya itu ya datang ke itu warung Jogja International Club. Makanan itu kan lama gitu kan ya. Sudah bentar-bentar itu sudah ngelihat ke dapur, bentar-bentar masuk ke dapur. Udah matang belum? Kayak begitu. Tipe orangnya seperti itu. Jadi saya yang punya dapur tak minta masak sendiri Mbak ini, malah saya yang nunggu. Untung saja yang punya dapur teman kita. Jadi paling bisa Mbak sabar. Memang seperti itu. Mbak Leli sehat? Tapi alhamdulillah ini lagi di luar belum sampai. Nanti kalau sudah sampai itu saya bisa tampilkan. Oke. Paling tidak dari apa yang disampaikan sama Mbak Eni tadi ya, mengenali apa itu I love me dan prakteknya terkait dengan dua hal yang Mbak Eni lakukan tadi ya, dari physical looks dan juga pencapaiannya itu seperti apa. Paling tidak itu I love me-nya Mbak Eni kan kayak gitu kan. Pokoknya kok udah HP kuatkan mati yo. Halo Mbak Leli. Mbak Laili dia lagi di mute karena dia dari di luar. Oke. Gimana ya? Menit meneh. Udah nyambung. Nah, ini
saya suka sekali kalau membahas tentang perempuan. Karena menurut saya itu perempuan itu sangat unik. Unik kalau menurut saya. Uniknya makhluk unik dari pria. Jadi perempuan itu memang di mana-mana hampir sama sifatnya, itu maunya harus nomor satu, ngeyel tapi tidak mau disalahan. Pokoknya dia harus benar, itu aja. Rame-rame donya ya Mbak Laili ya. Nah, itu dia. Jadi saya sangat bagus sekali ya untuk pembahasan yang seperti ini. Dan ini perlu perlu dilanjutkan lagi. Jadi supaya teman-teman kita yang masih kurang percaya diri ini bisa mengerti bahwa masih banyak di luar sana yang lebih dari kita dan yang lebih kurang dari kita. Ini kalau konsep I love me-nya Mbak Laili sendiri bagaimana Mbak yang selama ini sudah dipraktekkan? Kalau saya jujur saya memang kurang untuk semuanya. Dalam hal semuanya saya kurang. Kurang cantik, kurang tinggi, kurang menarik, kurang seksi, kurang normal bahkan. Cuma jangan gitu dong Mbak. Jadi saya selama ini memang bisa dibilang saya selalu percaya diri saya tinggi, mungkin karena memang tidak kewarasannya itu. Pede, karunia Tuhan itu. Kalau Mbak Dwi sendiri nih, konsepnya gimana Mbak Dwi ya? Nggak adil nih kalau nggak ditanya Mbak Dwi-nya. Kan sudah saya bilang tadi, untuk saya bisa mencapai pencapaian itu saya belum bisa. Makanya saya bilang tadi ketika saya bercermin, saya belum bisa melihat dari kacamatanya Mbak Eni ya. Kalau Mbak Eni kan yang saya lihat adalah kelebihan yang saya punya, ya kan. Selama ini saya belum menemukan itu gitu kan. Dan proses penemuan itu sendiri ya. Kemudian kayak misalnya tadi Mbak Eni bilang gali potensi apa sih yang ada di diri kita supaya kita bisa mencintai diri sendiri. Kalau saya mungkin menggalinya dari hobi saya ya kan. Hobi saya senang ngobrolnya sama Mbak Usna, ngerumpi apa. Gibah milenial ya. Tapi begini loh, jangan karena Mbak Dwi belum bisa mencapai I love me tadi, maksudnya I love me bukan hanya sekedar kata I love me ya. Kalau ngomong I love me kita semua bisa, tapi menunjukkan, membuktikan I love me kepada diri kita sendiri itu yang bisa. Sebenarnya gini, sama seperti kita mencintai pasangan kita, itu kan step by step. Maka mencintai diri kita itu juga step by step. Yang namanya rasa itu kan dia itu pasti naik turun gitu kan. Kadang hari ini saya merasa I love you so much, tapi kemudian besok kita kemudian merasa kok gue gemukan ya gitu kan, atau mungkin kok berasa kok gue itu gini ya gitu kan. Nah seperti itu sebenarnya wajar prosesnya gitu loh. Jadi kalau misalnya pada saat ini Mbak Dwi belum bisa mencapai I love me, it's okay, take your time, tapi jangan berhenti berusaha untuk tetap mencintai diri. Karena sebenarnya I love me itu adalah a lifetime commitment. Ini adalah komitmen yang yang panjang gitu. Sampai sampai kita mati pun kita akan tetap praktek setiap harinya. Kita harus tetap praktek membuktikan cinta gitu. Kita akan selalu belajar hal-hal yang baru, bagaimana cara mencintai kita. Pokoknya nggak beda jauh dengan gimana kita mencintai pasangan. Setiap hari kan pasti kita akan menemukan satu kekurangan dia yang baru gitu kan. Kemudian kita berusaha untuk berdamai dengan kekurangan dia itu, atau berusaha memperbaikinya. Yes. Waktu pertama kali ngobrol tentang self love itu ya, sampai pada tahap kita tahap di sini di Zoom ini, saya waktu itu mikirnya cuman gini ya. Saya kira pembicaraan ini adalah pembicaraan mengenai bagaimana kita mencintai diri kita, kan gitu. Bagaimana cara kita mencintai diri kita itu yang pertama. Kalau masalah metodenya kan semua orang mungkin beda-beda. Karena lifestyle orang itu beda-beda. Kalau misalnya, itu yang pertama. Yang kedua kan dengan kita mencintai diri kita sendiri ini kan kita pasti menemukan satu keluar biasaan
Ya mungkin itu bisa kita anggap bahwa inilah satu kelebihan kita, kecantikan dalam arti bukan hanya fisik kan ya. Nah, kalau secara fisik saya kira itu banyak yang bisa diubah secara fisik, apalagi aplikasi untuk kamera Android itu kan kayak ini apa sih ini? Jangan bilang laptop tuh Mbak. Itu terus yang kedua bagaimana mencintai kita ini dengan bukan menutupi kali ya, apa ya bahasanya yang lebih pas ya Mbak Alimah mungkin ya, kita pasti punya kekurangan, tapi bagaimana kita melihat kekurangan itu bukan satu hal yang memalukan gitu loh, bukan membuat satu hal yang membuat kita menjadi tidak percaya diri. Kita biasanya aku pernah menggunakan istilah ini, manusia itu sempurna. Mbak, suaranya putus-putus. Oke. Iya, dari tadi teman-teman juga gini. Untuk itu saya pernah punya istilah gini, manusia itu sempurna karena ketidaksempurnaan. Betul. Termasuk ketika teman-teman pada umumnya orang mengatakan bahwa saya gagal, sebenarnya saya tidak gagal. Tetapi saya melakukan kekeliruan dan dari kekeliruan itu saya mendapatkan pembelajaran untuk kedepannya lebih baik. Gitu. Jadi untuk meyakinkan diri cukup seperti itu, tidak peduli dari orang lain mengatakan Allah itu cuma menghibur diri sendiri, tidak. Jadi setiap orang itu efeknya kan beda ya. Ada yang mengatakan sugesti atau terserah. Yang penting saya ingin lebih baik. Saya punya keyakinan. Ini nanti sampai jam berapa? Kita ada saya setting waktunya 3 jam kok. Kalau misalnya kurang bisa buka baru lagi. Tenang, 24 jam on ini. 24 jam. Ini kalau Mbak Husna. Ini nih kalau Mbak Husna ya, kalau untuk menerapkan tentang masalah apa sih namanya cantik, tidak cantik, sempurna, tidak sempurna gitu kan. Kita ini untuk bisa satu manusia diproduksi atau dilahirkan itu kan ada jutaan sperma hanya ada satu sperma yang bisa membentuk satu manusia dan kita itu created gitu kan, kita itu diciptakan sesuai standar produksi akhirat gitu kan. Jadi kalau misalnya kita itu tidak lulus standar produksinya Tuhan gitu, kita tidak mungkin lahir. Jadi kalau kita sudah lahir itu kita percaya saja bahwa kita itu adalah produk yang sudah lolos seleksi. Masalahnya adalah society makes us ugly. Masyarakat yang punya standar-standar sendiri, cantik seperti apa, sukses seperti apa, bahagia seperti apa gitu kan. Dan kita selalu namanya manusia, kita kan belajar dari apa yang kita lihat di sekitarnya. Dan kita alami. Dan pada akhirnya kan standar itu mendarat ke bahkan alam bawah sadar kita sendiri gitu kan. Kadang orang lain tidak bilang kita jelek, orang lain tidak bilang kita gagal. Kita sudah punya ini loh. Jadi sudah punya pandangan itu. Kenapa? Karena saya tidak seperti dia, hidung saya tidak seperti dia, muka saya tidak seperti dia, tubuh saya tidak seperti dia, kehidupan saya tidak seperti dia. Kadang tanpa efek eksternal itu pun kita sudah merasa bahwa diri kita tidak sempurna, padahal kita harus balik lagi gitu kan. Kita diciptakan sesuai dengan standar produksi akhirat. Kalau kita tidak lolos standar, kita tidak lahir. Gitu saja. Itu setiap hari kalau misalnya Mbak Husna bangun, lihat di cermin gitu kan, saya lulus standar produksi. Saya lulus standar produksi itu. Narasumber Indo. Jadi jangan merasa seolah-olah hidung saya jauh hidung saya pesek berarti saya gagal produksi. Enggak, kalau gagal produksi nggak mungkin lahir. Kalau lahir itu sudah pasti lolos standar. Aku usahakan pagi karena siang kan kita udah ngaji. Kalau dilihat dari sisi itu betul. Tapi terus kemudian ketika kita memang sudah terlahir, seperti yang tadi disampaikan Mbak Alimah kan, bahwa kesempurnaannya manusia itu dari ketidaksempurnaan. Karena kan mungkin Mbak Alimah saya tidak tahu berbicaranya dalam konteks apa. Kalau dikaitkan dengan dalam proses penciptaan, betul, manusia adalah sebaik-baik ciptaan. Artinya ciptaannya yang paling sempurna, betul. Tapi ngomong-ngomong, Mbak ini dapat itu dari mana ya bacaan itu? Mikir sendiri kali ya. Saya itu gini loh, karena pada dasarnya, karena saya itu kan merasa kayak aliens itu.
jarang teman saya itu sedikit. Teman saya sedikit. Dan saya selalu saya punya level curiosity dari seekor kucing gitu kan, selalu pengen tahu pokoknya apa saja itu saya kepoin. Untungnya ada Google gitu kan, jadi saya lebih banyak untuk saya lebih banyak baca artikel, saya lebih banyak baca berita. Percaya saya adalah orang yang kalau misalnya saya baca berita, ada satu kata yang saya tidak mengerti, pasti saya akan cari tahu kata itu. Kalau misalnya saya nonton YouTube, ada satu hal yang saya tidak mengerti, saya pasti akan cari tahu itu. Nah, dari situ kan biasanya saya akan mulai berpikir, merenung gitu kan, daydreaming. Kadang dari situ ini tujuannya ngobrol filantropi ya termasuk kayak kuwi disinggung neng kene. Kan ada KJRI itu sebagai narasumber dari Halo, Agung. Kayaknya masuk Gimana sih ini tindakan? Iya, itu saya dengar itu suaranya siapa itu bilang KJRI. Oh, di sini ada Mbak Lili, ada Mbak Ica. Maksud saya biar filantropinya itu nggak masuk ke Save sedikit. Nah, ini udah overtime itu 1 jam kok bisa lebih dari 1 jam. Iya, mungkin harus dibatasi jam kok, kita mah nggak ada batasan. Kita punya kedua. Bagi para jomblowati itu memang tidak ada batasan ya. Tapi bagi yang sibuk-sibuk pasti ada. Ya, paling tidak dari obrolan kita kan ada, katakanlah saya ngambil kopi dari Mbak Eni, ada yang kita mau capai ya kan ya dari obrolan kita supaya kita share sama teman-teman itu nggak dikit-dikit amat. Mahrib. Sebentar. Iki lo Mahrib. Nah, itu dua orang itu ditarik masuk ke video kalau mereka berani itu daripada ganggu dari belakang. Maksudnya begitu, mereka minta gantian. Jangan gangguin dong, Mbak. Kita lagi pada nggak puasa kok. Saya juga nggak puasa, masalahnya waktunya itu dibagi-bagi. Oh iya, sebentar. Pelanin, Mbak. Pelanin. Oke, masih ada 2 lagi ini saya kepengen berbagi. Mbak Laili udah online tuh. Ya, saya sudah duduk rapi, tapi masih ada berisik soalnya udah mau sebentar lagi udah pada buka puasa ya. Oke, saya pengen bertanya nih sama Mbak Alimah. Mbak Laili sudah oke? Oke, siap. Oke, kan kita berbicara tentang bagaimana definisi self love, terus bagaimana kita menemukan diri kita, katakanlah keluar dari zona yang tadinya tidak percaya diri, pokoknya belum mengenal apa itu pentingnya self love gitu ya. Nah, dari Mbak Laili sendiri, praktek yang sudah dilakukan untuk sampai bisa mengatakan self love ini seperti apa, Mbak? Ya. Kalau saya sendiri, Mbak Alin bentar lagi sampai. Mungkin sama ya seperti teman-teman yang lainnya. Pada awalnya memang kita sangat sulit sekali kalau kita beradaptasi pada orang lain. Mungkin bisa sedikit gampang, mudah untuk menerima mereka dengan apa adanya, apa ada karakter mereka. Tapi yang lebih sulit itu menerima diri kita sendiri. Kita apalagi seperti teman-teman kita ini kan pastinya ada di lingkaran-lingkaran komunitas organisasi pasti banyak ya teman-teman kita di sekelilingnya. Itu ada yang lebih dari kita kadang ini minder. Waduh, itu seperti itu kok saya seperti ini. Nah, untuk menghilangkan semua itu sekarang kita pikirkan aja kalau saya sendiri pikiranku saya buat menjadi tidak waras. Jadi intinya saya percaya diri dengan apa yang ada, dengan apa adanya saya aja. Teman-teman bisa menerima saya seperti ini, teman-teman bisa menerima saya seperti begini orangnya. Itu udah lebih dari cukup buat saya. Dan saya sendiri juga sudah mencoba menerima dari semua karakter teman-teman kita yang ada di sekeliling kita. Baik itu yang seperti Mbak Eni yang seperti itu, emosional tinggi dan harus disayang ya. Ada lagi yang lebih apes lagi juga banyak lagi. Tapi kembali lagi bahwa jika kita bisa mencintai diri kita sendiri, dimanapun kita berada, kita tetap bisa percaya diri.
siapapun mereka, dari pejabat atau bukan, atau yang bertitel atau yang tidak, kalau kita bisa menghargai dan mencintai diri sendiri, itu saya rasa kita akan bisa damai di mana-mana. Ya kan feeling inferior feeling itu jadi akan berkurang gitu. Kebanyakan kan kita kalau misalnya kita tidak kurang mencintai diri kita sendiri, kita merasa rendah diri, kita merasa inferior, dan orang lain itu selalu berada di atas kita. Pada akhirnya kan kita akan mengikuti apa yang mereka inginkan, apa yang mereka maukan, karena kita merasa, oh, dia lebih pintar dari saya gitu, dia pasti tahu apa yang terbaik, apa yang seharusnya dilakukan gitu. Saya nih siapa gitu, jadi saya harus nurut dengan mereka gitu kan. Tapi kalau kita sudah melakukan kerja batin untuk mengatasi hal itu, kita akan pelan-pelan mampu untuk mencapai pencapaian di mana kita merasa Anda manusia, saya juga manusia, kita sama rata gitu kan. Apalagi kalau Mbak Laili ini kan, beliau kan bersinggungannya itu kan dengan pejabat, anggota DPR, tokoh politik, segala macam kayak gitu kan. Dan sementara bekerja di sini sebagai pembantu rumah tangga juga, itu pasti sangat sulit kan untuk tidak merasa inferior daripada mereka. Tapi yang saya lihat dari Mbak Laili, beliau ini luar biasa, mau pejabat, mau anggota DPR, siapapun kalau salah ya dimarahin sama Mbak Laili ini. Nah, kalau telat ya diomelin sama Mbak Laili ini. Kalau saya berpikirnya bukan seperti dia siapa nggak siapa. Buat saya pejabat itu juga sebenarnya wakil dari rakyat lah. Kalau kita ini rakyatnya loh. Jadi sebenarnya beliau-beliau itu yang pembantunya kita sebagai rakyat gitu loh. Betul nggak ibu-ibu? Nah, jadi betul kayaknya. Memang benar konsepnya begitu. Iya, betul. Jadi konteksnya kan, konteksnya itu kan seperti itu, bahwa kita ini sebagai rakyat, beliau-beliau itu sebagai pegawai pemerintah, berarti kan wakil kita, pelayan kita. Nah, tapi akan menjadi berbeda kalau kita berbicara dengan berbicara tentang status sosial. Baiklah, di mana-mana itu kadang memang kalau kita sebagai yang bisa dibilang ini kita pekerja migran ya, itu kok bisa bersinggungan dengan orang-orang seperti itu, yang tinggi seperti itu, yang arogan, yang kalau ngomong tuh muter balik kayak gitu dan sebagainya. Bisa percaya diri. Jadi justru karena kita menjadi pekerja migran, kita bisa berbicara baik. Jadi apa yang kalian harus kerjakan itu yang ya seperti ini, seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa apapun itu kita memang harus yang pertama itu harus percaya diri sendiri dulu. Yang kedua memang tingkatkan ketidakwarasannya itu. Jadi dengan ketidakwarasan itu kita akan bisa lebih, kita bisa menerima kritikan orang, tapi kita tidak bisa mengkritik balik mereka. Jadi intinya kalau ada yang membuli dan sebagainya, ya anggap aja itu bahwa supaya kita lebih baik lagi, dan kita harus menerima itu, karena mau nggak mau kalau kita sudah dari depan dilihat banyak orang, itu pasti ada suara-suara sumbangnya, ada yang suka, ada yang enggak, itu sudah biasa, buat kita sudah biasa. Tapi dengan kritikan itu kita akan menjadi lebih luar biasa. Itu kalau saya, menurut saya sendiri. Mungkin bisa, jadi ketika orang lain mengkritik kita bisa terima, tapi bukan berarti kita harus membenarkan apa yang dia kritikkan atau yang dia tuduhkan. Saya biasanya begitu, Mbak. Jadi, oke, saya terima karena memang telinga saya mendengar, pikiran saya menangkap itu. Tetapi saya tidak ingin pernyataan dia kemudian jadi pembenaran bahwa saya memang seperti itu. Karena yang hanya tahu saya seperti apa adalah diri saya sendiri. Orang lain melihat apa yang mereka lihat, bukan apa yang sebenarnya. Ya, betul. Gimana, saya setuju dengan Mbak Alimah. Interupsi, Mbak Dwi, Mbak Alimah, Mbak Eni, ya, Mbak Eni. Saya mohon izin, saya live jam 7. Oh, oke. Oh, iya. Mbak Husna, padahal saya ingin menyampaikan banyak hal untuk Mbak Husna, komunitasnya, dan juga Mbak Eni ya. Dan saya pikir obrolan kita setelah ini kalau bisa harus
Ya, kita masih akan lanjut untuk berkolaborasi lagi karena ini sangat benar. amazing. Ada 5 perempuan yang dengan background berbeda, community berbeda, dan kita bisa saling belajar bagaimana how women empower women. Karena ketika perempuan itu mencintai diri mereka, menemukan kekuatan mereka, mereka tahu harga mereka tuh, tempat mereka setinggi apa. Kita tidak akan hanya bahagia, but we going to rule the world. Ya, kita akan mengatur dunia ini. That's amazing. Saya harus prepare pulang, harus prepare pulang karena di sini ada tamu. Jadi saya tidak bisa membiarkan tamu saya. Paling tidak jam 7 saya pamit live ya. Jadi 5 menit lagi saya. Oke, masih ada 5 menit kan? Paling tidak gini, sebelum closing, karena saya juga kayaknya mesti meninggalkan tempatnya tuh bareng sama Mbak Husna gitu ya. Jadi sebelum closing, paling tidak Mbak Alimah boleh dong bagi-bagi ya. Sebenarnya manfaat dari kita belajar atau menemukan apa itu self love itu apa aja tuh Mbak? Singkat aja Mbak. Ya, kalau kita sudah self love, artinya ketika kita berhadapan atau berinteraksi dengan orang lain pun kita akan merasa nyaman. Yang kita tunjukkan adalah kebahagiaannya. Ketika kita memberikan pesan, yang kita tunjukkan pesannya bukan emosinya. Itu yang penting. Dan saya ingin menambahkan teman-teman kita mungkin mulai berlatih. Kalau teman-teman sudah melakukan itu mungkin bisa dilakukan kepada teman-teman yang lain. Bagaimana kita berkomunikasi secara asertif. Jadi menyampaikan sesuatu yang orang bisa menangkap pesannya, kita menyampaikan dengan berpikir bahwa dia dan saya itu setara. Jadi kalau komunikasi asertif itu adalah kita menganggap diri kita penting dan orang lain juga penting. Itu penting sekali memperlakukan orang secara baik. Iya, gitu. Jangan sampai kita merasa kita penting, orang lain tidak penting. Jadi kadang kita berbicara menghakimi dia, kemudian tidak memikirkan efek perasaan dia seperti apa setelah kita berbicara. Jadi ada keberimbangan. Dan saya rasa ini nanti Mbak Husna juga bisa mempraktikkan itu ketika banyak orang yang curhat ya Mbak ya. Mbak Husna mungkin sudah mulai membuka volunteer untuk komunitasnya. Ya sudah menjadi punya ini Mbak, sekarang punya platform counselor. Ya, jadi tidak lelah sendiri Mbak, karena Mbak Husna lama-lama juga lelah secara mental ya dan emosional. Kalau terus melayani itu. Dan kalau teman-teman suatu saat ingin belajar tentang konseling feminis, bukunya ada dan kita sudah mempraktekkan itu di Perempuan Kita. Nanti kita belajar itu ya. Iya, kita belajar itu. Dan saya siap menunggu undangan untuk belajar hal itu. Iya. Kita ngundang kalau kelamaan Mbak ini, undang aja. Ya. Betul, kalau nunggu kelamaan kita yang undang ya. Ya, nanti teman saya juga bisa bergabung, dia konselor perempuan berkisah. Saya sudah berbicara dengan dia. Dia survivor KDRT juga ya. Violence juga. Satu lagi sebelum closing nih, bagaimana sih cara yang lebih mudah untuk praktek self love nih? Nanti dari Mbak Alimah, dari Mbak Laili, ataupun dari Mbak Eni, silahkan sebelum closing nih. Mbak Alimah mau dulu? Saya dulu? Ya, silahkan. Kalau saya lebih ke menerima diri apa adanya. Menerima diri kita sebelum kita benar-benar. Jadi itu tahapan untuk mencintai diri kita. Gitu. Menerima diri kita apa adanya dan memastikan bahwa semua itu bukan sebuah kekurangan, tetapi justru karena ada hal yang kita banggakan, jadi ya menerima saja. Menerima saja. Kalau dari Mbak Eni, gimana Mbak Eni? Kalau saya sih lebih bersabar pada diri saya sendiri, karena saya tuh kadang-kadang juga terlalu keras sama diri saya sendiri gitu loh. Ya. Kadang terlalu menuntut pada kemampuan diri saya sendiri kadang. Kalau misalnya belanja gitu ya, kadang meskipun bawa tas besar itu sudah terasa sakit, tapi saya selalu ada dorongan I can do it. Ya mungkin ini korbannya motivational speaker yang di luar sana tuh jadinya seperti ini. Perlahan dikurangi Mbak, keras terhadap diri sendiri. Makanya itu saya juga mencoba untuk bersabar dengan proses diri saya sendiri. Ya, ini yang nanti kita bisa membedakan antara narsis, istilahnya tuh self love dengan narsis. Iya. Jadi kalau self love itu kan kita berpikir apa yang terbaik buat kita. Betul. Kebutuhan kita. Kalau narsis itu berarti apa yang terbaik, apa yang lebih baik menurut
menurut orang lain. Jadi kita selalu jadi people pleaser gitu loh. Jadi benar sekali. Dengan set boundaries tadi juga kita mengurangi diri kita untuk menjadi people pleaser. Ketika kita tidak mampu, katakan tidak mampu. Tapi memang beneran itu kalau people pleaser itu saya juga pernah mengalaminya, bahwa saya itu enggak susah untuk bilang kalau misalnya ada orang tanya, ada Mbak Husna mau pergi, ada orang tanya atau orang minta bantuan, pasti jawabnya iya bisa, atau ada waktu atau enggaknya ya tetap saya iyain. Dan untuk yang ini saya masih masih berusaha, masih bekerja untuk menguranginya. Karena kalau misalnya ada teman-teman PMI yang datang gitu kan, konseling gitu, meskipun saya sibuk, meskipun saya tidak begitu tahu tentang hal ini, saya akan berusaha bertanya ke sana sini untuk membantu si mbaknya ini. Padahal ada salah satu cara yang bisa saya lakukan, ada Mbak, ini ada nomor telepon organisasi, silakan hubungi nomor ini. Tapi saya tidak bisa seperti itu. Saya akan berusaha semampu saya untuk membantu dan menangani kasus ini sendiri, meskipun ini bukan bidang saya, bukan keahlian saya, dan ini adalah satu hal yang sampai saat ini saya masih tetap berusaha untuk belajar mengatasinya. Itu adalah people pleaser tadi. Ya. Baik, Mbak Lely, mungkin ada yang mau ditambahkan? Mbak Lely sudah left. Sudah left, tinggal kita bertiga. Untuk hari ini, terima kasih banyak ya, karena saya juga udah ditunggu sama Mbak di luar sana ya, karena kita mau ada meeting kecil-kecilan habis ini. Jadi paling tidak dari Is I Love Me Enough gitu ya, ternyata dari pembicaraan yang dari obrolan santai kita menyadari ya, ternyata kita masih belum cukup untuk mencintai diri sendiri ya, karena penemuan-penemuan itu ternyata kita belum sampai juga ya untuk sampai pada kesimpulan dan mengambil tindakan untuk sampai kita keluar dari zona yang menjadikan keterpurukan dalam hidup kita, misalnya kan kayak gitu ya. Dari ilmunya Mbak Eni, Mbak Alima, dan Mbak Husna, terima kasih banyak, terima kasih waktunya, dan harapan saya ke depannya nih, teman-teman nanti bisa lebih proaktif ya, silahkan bertanya, mumpung ada mbak-mbak cantik yang bisa menginspirasi kita gitu ke depannya. Dan terima kasih kesempatannya untuk saya bisa hadir di sini untuk Mbak Eni ya. Sama-sama Mbak, sama-sama Mbak Dwi. Terima kasih juga sudah mau datang, sudah mau berbagi inspirasi, berbagi pengalaman. Karena saya inginnya itu satu hal gitu loh. Ketika teman-teman di sana masih bingung tentang apa itu self love, setelah mereka melihat live videonya mungkin mereka jadi bisa tahu, kira-kira, jadi gambarannya itu seperti itu gitu loh, gambarannya seperti itu gitu, dan ternyata itu memang sesuatu yang bagus dan juga dilakukan oleh orang lain gitu, ini bukan sesuatu konsep yang aneh atau yang baru gitu kan. Dan bahkan mungkin sebenarnya kita udah praktek, tapi kita belum bisa. Kita tidak tahu gitu. Kadang juga ada yang berpikir bahwa self love itu adalah mentok di saya membeli apa yang saya inginkan untuk membuat diri saya bahagia, saya ke salon untuk membuat diri saya bahagia, atau mungkin saya yoga untuk membuat saya itu merasa bahagia. Buat diri kita bahagia itu bagus, tapi self love itu adalah lebih kepada bagaimana kita menerima keadaan kita, meskipun kita tidak bisa nyalon, tidak bisa shopping, kita tetap mencintai diri kita meskipun kita tidak bisa, misalnya kita tidak bagus dalam berenang, kita tidak bagus dalam yoga, kita tidak bagus dalam A, B, C, D, kita tetap bisa berdamai dengan kekurangan itu. Self love itu ada di situ gitu loh. Kalau yang salon, yang mungkin pampering, yang mungkin hiking atau misalnya me time, apapun itu adalah self care-nya. Salah satu bukti tindakan cinta. Ketika kita mencintai pasangan adalah saya menerima kamu apa adanya untuk jadi bagian dari hidup saya. Nah, salah satu bukti atau tindakannya adalah saya masak bagi dia mungkin, saya buatin kolak bagi dia mungkin, saya belikan dia hadiah mungkin, saya ajak dia jalan-jalan mungkin. Itu adalah aksesoris gitu. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kita menerima dia, bagaimana kita menghormati dia sebagai bagian dari hidup kita. Nah, mencintai diri kita sendiri adalah sama. Bagaimana kita melihat diri kita, menghargai dari diri kita, menghormati diri kita, menempatkan diri kita di posisi yang tinggi gitu loh, tidak di posisi yang lebih rendah dari orang lain. Aksesorisnya adalah tindakan-tindakan seperti tadi, mungkin spa, mungkin apapun itu. Beda-beda, setiap orang kan beda budgetnya, beda lingkungannya,
beda lifestyle-nya gitu. Jadi tidak kalau misalnya kita sering lihatnya di media kan ada semacam standar rutin yang harus dilakukan. Oh, kamu harus yoga, kamu harus meditasi, kamu harus ini. Tapi tidak semua orang itu bisa melakukannya gitu. Standar mencintai mungkin ada yang, oh kamu kalau mencintai istrimu harus belikan mobil, harus belikan rumah. It's not everybody can afford that gitu kan. Yang lebih utama adalah bagaimana perasaan kita dengan orang tersebut, menghargai orang tersebut, menyayangi orang tersebut, membuat orang tersebut merasa dicintai gitu. Kita juga. Jadi cinta itu tetap urusan hati dan perasaan. Baik, beautiful people, I leave you all here ya. Saya tinggalkan teman-teman. Ya mungkin diakhiri saja biar Mbak Alimah ini juga perlu makan malam. Ya. Jadi saya tinggalkan ini dengan mari kita sama-sama ngambil pelajaran dari obrolan kita tadi ya, paling tidak dengan mengetahui self love itu sendiri ya, kita nanti lebih bisa praktek bagaimana sih self care-nya kita, ya kan ya. Kemudian bagaimana untuk kita ngambil tindakan dan keluar dari zona yang mungkin dianggapnya toksik atau dari ketidaknyamanan hidup kita menjadi keberanian dan menemukan apa sih the truth of ourselves lah, kayak gitu ya, kurang lebihnya ya. Ya, terima kasih untuk semuanya, sampai ketemu. Terima kasih Mbak Alimah, Mbak Aini. Sama terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Sampai ketemu di Zoom meeting selanjutnya atau mungkin workshop selanjutnya. Kita harus tetap bekerja sama, bersinergi, empowering women. Oke, bye-bye.